selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Salam jumpa lagi pada hari ini Senin 21 September 2020. Kita bersama-sama meluangkan waktu dalam berehat. Saya berharap mudah-mudahan kita senantiasa tetap mengingat kebaikan Tuhan. Dan baiklah, pagi ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kalau hari ini Tuhan kami boleh menikmati hari baru-Mu, kami percaya ini sebuah tanda tentang kasih Tuhan yang nyata. Dan biarlah kami tidak lengah dengan menyikapi sebuah kasih setia Tuhan ini. Tapi justru sebaliknya, kami menjadi sosok yang sungguh-sungguh proaktif terhadap kebaikan-Mu, memuji membesarkan nama-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu pada hari ini sebelum kami beraktivitas. Dan mohon tuntunan Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, agar seluruh pembacaan pemberitaan firman-Mu ini senantiasa tetap mengokohkan iman kami, sehingga kami tetap boleh menjadi alat berkat-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 119 pada ayat 1 sampai 8. Mazmur 119 pada ayat 1 sampai 8. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Saudara-saudara, dari semua perikop pembacaan ini, kita diarahkan oleh satu tema, keberuntungan. Keberuntungan dalam bahasa Toraja dikua kama uparan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu saudara-saudara bahwa rancangan Tuhan bagi setiap orang itu sebenarnya sungguh-sungguh memberikan kesejukan bagi kita. Rancangan Tuhan itu adalah senantiasa memberikan kebahagiaan, ketenangan di dalam hidup setiap manusia. Yang menjadi persoalan saudara-saudara, terkadang rancangan Tuhan yang telah diatur itu menjadi rusak oleh karena kepentingan-kepentingan kita yang lebih menguasai kita atau yang lebih dominan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Nah, tentu kita tahu supaya hidup kita ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat tentang apa yang dikatakan oleh pemazmur atau Daud, yang sungguh melihat betapa baiknya Tuhan di dalam hidupnya, di dalam perjalanan keluarganya, bangsanya, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Apa yang dirasakan oleh pemazmur saudara-saudara? Saya pikir ini yang penting bagi kita semua. Ia mau mencoba untuk mengungkapkan kepada kita tentang arti keberuntungan itu dalam bingkai pemahaman Tuhan. Yang dimaksudkan oleh Daud dalam keberuntungan yang ia dapatkan, yang ia pahami adalah ketika ia berjalan mengikuti seluruh apa yang dinamakan perintah-perintah Allah. Dalam ayat kedua dan ayat yang ketiga sangat jelas diungkapkan di sana, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya dan juga yang tidak melakukan kejahatan. Jadi sebenarnya kata keberuntungan itu dalam konsep Daud adalah ketika saudara mengedepankan, kita mengedepankan
apa yang dirancang oleh Tuhan di dalam seluruh kehidupan manusia bagi dunia ini. Rancangan Tuhan jelas sekali, saudara-saudara. Sebuah ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, dan juga suasana-suasana yang menyejukkan. Tentu ketika kita mau hidup seperti itu, inilah yang dimaksudkan oleh Daud. Kita akan mendapatkan apa yang dinamakan ketenangan hidup yang sesungguhnya. Saya pikir kita paham bahwa setiap saudara dan saya menginginkan hidup keberuntungan dalam bentuk kebahagiaan itu. Keberuntungan dalam bentuk keamanan itu. Dalam pengawasan pimpinan Tuhan. Keberuntungan dalam artian kelimpahan berkat bagi saudara dan saya. Cuma yang menjadi persoalan ketika saudara dan saya ingin meraih apa yang dinamakan keberuntungan yang berwujud kebahagiaan, berwujud ketenangan, keamanan, berwujud berkat-berkat yang melimpah, itu tentu harus dibarengi dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini oleh Daud, yaitu tidak lain adalah hendaklah kita berpegang kepada ketetapan Tuhan, dan ia katakan kita tidak akan ditinggalkan Tuhan ketika ketetapan Tuhan itu menguasai kita, atau suasana hidup kita ini terjalin dengan baik bersama dengan Tuhan. Dalam berbagai perjalanan hidup kita, suasana apapun yang kita hadapi, Tuhan mau menyatakan kepada Daud bahwa ketika ia ingin mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, maka ia diminta untuk memusatkan perhatiannya, tercurah kepada Tuhan, dan percaya kepada janji-janjinya, dan ia akan melihat segala apa yang terbaik dari Tuhan. Karena itu Daud sebenarnya mau mengajar kepada kita bahwa tidak cukup, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikannya, tapi harus ada tanda nyata di dalam hidup kita yang senantiasa mendapatkan tuntunan penyertaan Tuhan secara nyata itu. Lalu apa yang harus kita buat? Pemazmur mau katakan, ketika saudara dan saya ingin melihat keberuntungan itu dengan nyata di dalam hidup kita, maka ada 3 langkah yang harus kita buat. Yang pertama, kata pemazmur sini, hendaklah kita senantiasa memiliki suasana berhubungan relasi dengan Tuhan sepanjang waktu dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita, dalam membaca, merenungkan firman-Nya. Tidak mungkin, saudara-saudara, kita bisa mendapatkan, melihat, mengalami segala sesuatu yang indah dari Tuhan ketika kita tidak mengenal apa maksud Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, kalau saudara dan saya ingin diberkati oleh Tuhan, mendapatkan keberuntungan dari Tuhan, maka dia mau ingatkan kita semua, jangan sampai kita lupa membangun mesbah doa itu. Ada sebuah relasi setiap saat dalam hidup saudara dan saya berhubungan di dalam doa kepada Tuhan. Dan yang terakhir, dia katakan, kalau kita ingin melihat keberuntungan demi keberuntungan itu nyata dalam hidup kita, maka hendaklah kita hidup di dalam kekudusan. Kekudusan artinya mengedepankan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, dan mencoba mengekang pengendalian diri kita, kepentingan kita, keegoisan kita di dalam seluruh kehidupan ini. Itulah yang dimaksudkan oleh Daud, pemazmur, ke dalam hidup saudara dan saya kalau kita ingin disapa sebagai seorang yang beruntung itu. Selamat berjuang dalam memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi sosok yang berarti. Tuhan memberkatimu. Mari saudara-saudara kita angkat pujian dari nyanyian NKB 197 ayat 1 dan 3. Besarlah untungku. Meski
besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku kan tahan berperang. Di sorga yang baka, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kami percaya bahwa tuntunan-Mu itu tidak pernah membawa kami kepada sebuah kebinasaan. Tapi ajarlah kami untuk mengerti bahwa ada harga yang harus kami bayar untuk meraih sebuah keberuntungan, keberkatan hidup dari Tuhan itu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami semua tentang bagaimana kami memaknai hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan itu. Pemazmur mau katakan, hendaklah kami berpegang pada perintah-perintah-Mu, peringatan-peringatan-Mu, titah-titah-Mu, dan senantiasa berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kami jujur mengakui Tuhan, terkadang kami lupa untuk melakukan segala hal untuk kebaikan dan kehormatan nama-Mu. Dan karena itu ampuni salah dosa kami, dan biarlah hidup kami ke depan menjadi sebuah kehidupan yang baik, indah, kembali di mata Tuhan. Berkati rumah tangga kami, berkati pribadi kami masing-masing, berkati semua pelayanan-pelayanan kami, baik jemaat-jemaat di mana kami berada, teristimewa kami yang ada di Jemaat Ebenezer Bekasi. Tuhan kiranya tetap campur tangan untuk menolong, menopang semua program pelayanan ke depan. Biarlah Tuhan tetap memberikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan yang prima, bahkan menjauhkan kami dari semua sakit penyakit yang mencemaskan ini, khususnya wabah corona itu. Bantu pemerintah kami dalam menangani persoalan ini, biarlah pemerintah kami dapat menengahi atau juga menjadi alat berkat bagi pemulihan seluruh kondisi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, semua aktivitas kami hari ini kami mohon Tuhan yang berkenan memberkati. Ampuni salah dosa kami. Lalu Tuhan mendengar doa ini, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.